mazala yujahidu nafsahu. Ya, mazala yujahidu nafsahu wal khalqu kulluhum fi jambil haqqi azza wa jalla. Tetap dia terus berusaha. Masalah orang lain semuanya terserah Allah saja. Hatta hadahu ila sabilihi, sampai Allah memberikan hidayah menuju kepada jalannya. Qala Allahu azza wa jalla walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh mencari kami, pasti akan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Subulana, bukan sabil tapi subulun, jalan-jalan, itu plural, artinya 1001 jalan menuju Roma. Orang mengenal Tuhan tidak mesti dengan melalui sholat, enggak. Dari melalui kesenian, dengan lagu yang indah, dengan simfoni Beethoven, dia menemukan Tuhannya. Dengan melihat lukisan Le Gioconde, Da Vinci, bisa menemukan Tuhannya. Dari olahraga, dari semuanya, dari ilmu pengetahuan, astronomi, kosmologi, ya, sampai pada bioengineering, ya, rekayasa genetika. Seorang dokter itu akhirnya meyakini adanya Tuhan kok. Percaya enggak? Sing tukang puasa kempis oleh kempongnya baik. Iya. Kalau hidayah gimana? Iya. Tiap malam berzikir gadak-gedek mau oleh ngantuknya baik. Sembahyang gal bengi sungsap mau oleh pegel baik. Buktinya apa? Tiap hari ngomongnya masih bohong terus kok. Membual semuanya. Iya. Hanya kedustaan dan kedustaan saja. Iya. Yang penting gini aja lah. Tunjukkan kamu sungguh-sungguh, itu aja lah. Allah berjanji, siapapun yang bersungguh-sungguh kami tunjukkan kok. Ya karena kamu yang tidak bersungguh-sungguh, ya jangan berharap. Kalau tidak bersungguh-sungguh jangan berharap. Allah berjanji untuk orang yang bersungguh-sungguh, untuk orang yang rajin, orang yang temenanan, orang yang yakin. Dikasih wiridan bilangnya apa? Ya wis engko tak jajal, cekalesan jajal. Masa doa saya berikan, saya coba, makanya Allah mau dicoba sama kamu gitu. Iya. Ya memang dari kalimatnya aja sendiri ya dia belum yakin kok. Jadi kalau kamu berdoa kepada Allah, kamunya belum yakin, nggak bakal dikabul. Ya, udah jangan ragu-ragu. Bahwa minta sama Allah kamunya tidak yakin, ya mana dikabul. Ud'u rabbakum wa antum muqinuna bil ijabah. Mintalah pada Tuhanmu, ya, di hatimu ada keyakinan doaku pasti dikabul. Iya. Bagaimana mengabulnya? Ya bukan jreng uangnya turun dari langit, bukan begitu. Allah akan dorong semangatmu lebih tinggi berusaha, kan begitu. Diberi kesempatan kamu bisa berkenalan dengan pemilik-pemilik modal. Jangan diterjemahkan dengan otakmu itu. Allah akan ngasih ilmu kamu dalam otakmu. Enggak pernah belajar manajemen, kamu bisa paham manajemen. Sekejap. Enggak ada urusan. Iya. Arane pinter ujug. Ya sebetulnya bukan ujug-ujug.
selama hidup dia sering jatuh bangun, kegagalan-kegagalannya berulang-ulang. Ternyata semua pengalamannya lewat. Nah, setelah dapat pemahaman Allah, semua pengalamannya itulah kekayaan intelektual dia dari kegagalan-kegagalan itu. Bahwa ternyata ilmu pengetahuan, sejarah ilmu adalah sejarah kegagalan ilmu itu sendiri. Ya. Sejarahmu adalah sejarah kegagalanmu. Iya. Berapa kali Anda terjatuh? Iya. Kalau sudah pengalaman, itulah guru yang paling bijaksana adalah pengalamanmu itu. Siapa yang mengajarkan kamu? Allah yang mengajarkan. Orang itu sulit untuk berhati-hati kalau belum pernah kejebloknya. Iya. Orang itu tidak akan berhati-hati kalau belum pernah kesandung. Jadi perlu sekali-kali kesandung lah. Iya. Iya. Kamu belajar. Selama ini kamu punya banyak sahabat yang baik, yang setia. Karena kamu tidak pandai menjaga persahabatan ini, putuslah persahabatanmu itu. Baru Anda sadari ternyata itu teman yang paling baik yang kau sia-siakan. Begitu menjauh dari kamu, baru kamu kecewa. Ternyata dia teman yang paling banyak menolong kamu, memberikan kesempatan kamu peluang bisnis. Ternyata kamu khianati. Setelah hilang, kamu baru merasa pentingnya persahabatan. Ini sama dengan kesehatan. Orang kalau nggak pernah sakit, nggak paham sehatnya. Orang kalau pernah sakit tidak akan pandai mensyukuri kesehatan. Setelah sakit baru Anda paham maknanya sehat. Ya. Setelah mata kamu kena katarak nggak bisa ngelihat, baru Anda bisa memahami nikmatnya mata melihat ini. Itu. Tapi orang tengok napi cek sira ora. Itulah kira-kira. Ya, seperti itu. Kenikmatan di sekitar kita tidak dipelihara, tidak disyukuri, segimana lagi? Iya. Ya, terutama ya kepada istri juga begitu. Disia-siakan, disakiti. Setelah tiada kita baru kehilangan. Ya Allah, waktu masih hidup kita bertengkar aja tiap hari. Setelah mati pelongo, ya Allah, ternyata baru kebaikannya kelihatan semua. Itu. Iya. Aduh, sampai ndakom di makamnya nangis. Ya Allah. Iya. Sampai tiap malam Jumat Kliwon maisanya diorok-orok no, njaluk pangapura no. Pengen habis. Ya, dedikasinya, pengorbanannya semuanya diberikan untuk kamu. Dasar silanya kayak kujuk menurut. Ya, itulah kira-kira seperti itu. Ya. Kunu zahidina fil asya. Cobalah biasakan kamu pola hidup sederhana dong. Ya, pola hidup sederhana, zuhud apa adanya. Udah, jangan memaksakan harus mewah, jangan memaksakan harus sempurna. Ya apa adanya lah, biasa sudah. Ya. Kencangkan ikat pinggangmu, sing kenceng. Gitu. Jangan pernah muncul keinginan untuk hidup berfoya-foya. Ya udah, terima apa adanya aja.
wa qad raditum bitadbirihi. Ya, rela, senang dengan segala aturan Allah, tadbir, rencana, program Allah, apapun untuk diriku siap ku jalani. Kalau memang Allah memprogram kita harus jadi orang miskin, siap ya Allah, yang penting aku bahagia. Kalau Allah menentukan memprogram kamu orang kaya, terimalah, iya kan gitu, tapi orang kaya yang bahagia. Kalau Allah memprogram kamu sakit-sakitan dulu, jalani saja, syukuri saja, yang penting bahagia. Apapun sakitmu, kalau kamu sudah menyerah total pada putusan Allah, tidak ada penderitaan di dunia ini. Ya, yang menyebabkan kamu menderita adalah penyangkalanmu. Kenapa aku terlahir tidak cantik? Nah, sejak itu kamu menderita. Kenapa aku terlahir bodoh seperti ini? Kenapa aku terlahir di kampung terpencil ini? Ya. Begitu, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Semua orang bisa mensyukuri nikmat yang kelihatan, yang dirasa. Dapat duit, alhamdulillah. Bisa bikin rumah, alhamdulillah. Bisa beli mobil, ada enggak? Alhamdulillah, saya diberi kesempatan untuk hadir di bumi ini. Alhamdulillah, bisa ngelihat merah, hijau, putih, kuning, ya kan, bisa menghirup wangi-wangian, wangi lavender, wangi apalagi misik, wangi mawar, wangi melati, bisa melihat wajah-wajah yang cantik-cantik, bisa melihat sinar matahari, bisa bernapas lega, lewat semuanya itu. Maka Allah tidak salah ketika mengatakan sangat sedikit sekali orang yang bersyukur itu. Wa qalilun min ibadiya asy-syakur. Itu aja persalahan. Iya. Yuqallibuhum fi yadi qadari. Siap dibolak-balik oleh tangan takdir Tuhan. Pokoknya kita siap seperti mayat di tangan lebek, diputer mangga, didudukan mangga, tangkuripan mangga, silakan. Fa idza wafaquhu, kalau mereka sudah selalu sejalan, searah dengan ketentuan Allah, naqalahum ila qudratihi, baru mereka dinaikkan pangkatnya, ya, kepada kekuasaan Tuhan. Kalau sudah kembali kepada kekuasaan Tuhan, maka Tuhan, innallaha ala kulli syai'in qadir, apa saja menjadi, bisa terjadi. Ya tuba, betapa bahagianya. Ya tuba, betapa bahagianya. Liman wafaqal qadara, orang yang siap menerima sejalan dengan arah takdir, sesuai dengan kemana angin takdir berhembus, ke situ dia berjalan. Angin takdir ke barat, dia ke barat. Angin takdir ke timur, dia ke timur. Tidak melawan arus takdir. Tidak ada penyangkalan, tidak ada penyesalan. Langkah kecrek, langkah ngendus dada. Paham?
Setiap apa terjadi, ya udah. Kalau memang harusnya begitu, siap saya jalani. Itulah sebetulnya orang yang gagah perkasa. Orang gagah perkasa bukan orang bisa melawan musuh, tapi gagah perkasa siap menjalani ketentuan Tuhan. Iya dong. Iya. Apapun terjadi, siap. Iya. Wantadara fi'lal muqaddiri, dia berbuat apapun hanya sekedar formalitas saja dan tidak menentukan apapun. Dia menanti perbuatan sang penentu takdir. Wa amila bil qadari, dia bekerja dengan takdir Tuhan. Wa sara ma'al qadari, dan dia berjalan bersama takdir Tuhan. Walam yakfur ni'matal aqdar, dan dia tidak pernah mengkufuri nikmat segala putusan Allah. Pisan maning oleh duit akeh, oleh setitik, beloli duitnya hilang.